Dan ini yang perlu saudara ketahui secara umum. Nah, kegiatan pemulihan tanaman itu intinya itu ini. Pertama adalah keanekaragaman hayati, keanekaragaman sifat yang ada pada suatu jenis tanaman. Jadi kalau saudara bicara plasmanuta, bayangan saudara adalah begini, satu jenis tanaman, ya kan? Katakanlah tanaman pisang, ya. Tanaman pisang itu sifat-sifatnya beraneka ragam, ya, misalnya dari bentuk daunnya, bentuk buahnya dan sebagainya. Jadi keanekaragaman suatu spesies tanaman dengan sifat-sifat tertentu itulah yang disebut plasma. Jadi bayangan saudara kalau bicara plasma nutfah ini adalah bayangannya jadi satu jenis tanaman, spesies tanaman, kemudian dengan sifat-sifatnya beraneka ragam. Ya, contohnya pisang. Kita kan ada banyak macam pisang kan, ada pisang manggur, pisang apalagi, pisang raja, pisang susu, pisang macam-macam. Ya, itu plasma nutfah. Kita punya plasma nutfah, aneka ragam plasma nutfah untuk jenis pisang tertentu, kelapa misalkan banyak, padi jelas. Nah, setelah kita mengidentifikasi atau memanfaatkan plasma nutfah yang kita miliki yang ada itu, maka kita lakukan karakterisasi. Karakterisasi ini adalah mengidentifikasi sifat-sifat, kemudian sifat-sifatnya, kemudian genetikanya dan sebagainya yang dimiliki yang ada pada suatu plasma nutfah atau spesies tertentu. Nah, kemudian dari keanekaragaman plasma nutfah ini setelah kita identifikasi, maka kita pilih, dilakukan memilih untuk apa? Tujuannya adalah untuk mencari tetua, ya, tetua yang nantinya akan kita lakukan kegiatan pemulihan tanaman untuk apa? Untuk menghasilkan varietas baru, ya, varietas baru. Misalnya sini dilakukan seleksi untuk memilih suatu jenis tanaman tertentu dengan karakteristik tertentu, kemudian dilakukan kegiatan pemulihan tanaman. Tahap pertama adalah dilakukan perluasan keragaman genetik. Jadi perluasan genetik tujuannya apa? Tujuannya untuk menghasilkan genotip baru yang tadinya belum ada di sini. Sebagai contoh misalkan di sini ada varietas misalkan varietas padi misalkan. Di sini ada yang varietas padi, ada yang tahan hama atau tahan hama perang biotik 3 misalkan. Namun dia hasilnya tidak tinggi, ya kan? Dia tahan terhadap hama perang tapi hasilnya tidak tinggi. Di pihak lain ada varietas padi, ya, yang tidak tahan terhadap hama perang tapi hasilnya tinggi. Nah, tujuannya apa? Tujuan kita pemulihan tanaman dari menghasilkan padi yang produksinya tinggi namun tahan terhadap hama perang. Jadi menyatukan dua sifat yang dimiliki oleh dua tanaman ke dalam satu tanaman. Ya, jadi tadi menyeleksi varietas mana yang tahan terhadap hama perang, kemudian mana yang produksi tinggi, kemudian dilakukan induksi keragaman genetik. Jadi keragaman genetik adalah induksinya itu adalah melakukan kegiatan pemulihan tanaman dalam arti luas untuk menghasilkan genotip baru. Genotip baru banyak dimaksud di sini adalah menghasilkan suatu genotip baru yang tahan hama perang dan produksinya juga tinggi, dimiliki oleh satu individu. Kalau tadinya masih terpisah ada satu jenis tanaman, dia produksinya tinggi tapi tidak tahan hama perang, ya kan? Ada yang tahan hama perang tapi produksinya rendah. Nah, kita ini mendapatkan varietas baru yang tahan hama perang tapi produksinya juga tinggi. Nah, apa yang dilakukan ini macam-macam untuk menggabungkan sifat produksi tinggi dan tahan hama perang yang tadinya dimiliki oleh dua jenis tanaman
tanaman yang berbeda kita satukan menjadi satu tanaman dalam satu tanaman dengan dua sifat tadi, tahan lama orang dan produksi tinggi. Apa yang dilakukan di sini? Caranya bisa melakukan dengan hibridisasi. Hibridisasi adalah perkawinan menggunakan organ bunga. Berbunga dengan hibridisasi. Anda kan ingat buku Mendel kan? Buku Mendel 1, buku Mendel 2. Kemudian selain melakukan persilangan dengan organ bunga, juga bisa melakukan mutasi. Nah, kalau mutasi kita memunculkan sifat baru ya pada suatu individu. Kalau hibridisasi itu menggabungkan dua sifat yang berbeda yang tadinya dimiliki oleh dua tanaman yang berbeda ke dalam satu tanaman.
itu adalah melalui hibridisasi. Kalau mutasi atau mutasi, apa itu mutasi? Ya, mutasi mudahnya adalah perubahan sifat suatu individu yang tetap dan menurun gitu kan. Nah, yang berubah siapa? Faktor alami. Faktor alami bisa sinar X, sinar gamma dan sebagainya, radiasi ya. Nah, kalau mutasi ini kita tidak menyatukan dua sifat yang tadinya di dua individu, tapi memunculkan sifat baru yang ada di dalam suatu individu tanaman. Misalnya begini tadi, ada tanaman tadi padi produksinya tinggi tapi tidak tahan hama, kemudian produksinya rendah tapi tahan hama. Kalau melalui hibridisasi akan menyatukan dua sifat tersebut dalam satu tanaman. Tapi kalau mutasi, salah satu yang dipilih, misalkan produksinya tinggi tapi tidak tahan hama perang, ya kan? Kita beri radiasi, ya, sehingga nanti muncullah mutan. Mutan itu adalah suatu individu baru dengan genetik yang sudah berubah, diharapkan tadi produksinya tinggi, juga muncul sifat tahan terhadap hama perang, ya. Jadi ini produksi tinggi tapi tidak tahan, ini adalah tahan tapi produksinya rendah. Nah, ini yang kita ambil salah satu, produksi tinggi tidak tahan hama perang, kita beri radiasi supaya nanti diharapkan produksinya tetap tinggi, muncullah sifat tahan terhadap hama perang. Ini adalah mutasi. Fusi protoplas. Nah, ini merupakan salah satu teknologi yang diperlukan atau mendukung untuk keberhasilan pemuliaan tanaman. Ini biasanya kalau perkawinan dengan dua organ bunga itu gagal terus, maka bisa juga nanti menyatukan antara sel satu tanaman dengan sel tanaman lain. Misalnya padi dengan jagung, bisa mengawinkan padi dengan jagung. Bunga padi dengan bunga jagung kalau dikawinkan tidak jadi, ya kan? Maka salah satu alternatif adalah misalkan sel jagung, sel padi, kemudian dimixernya dibuang, kemudian dengan teknik tertentu digabungkan menjadi satu sel baru yang memiliki sifat-sifat padi dan sifat-sifat jagung. Jadilah diharapkan nanti sel ini dikulturkan, berkembang menjadi tanaman utuh yang merupakan gabungan antara sifat-sifat jagung dan sifat-sifat padi.
yang lain adalah rekayasa genetik. Rekayasa genetik adalah memindahkan gen tertentu ya, yang ada dalam satu tanaman dipindahkan ke tanaman yang lain, individu yang lainnya. Kalau di sini itu tidak ada hambatan, tidak harus satu spesies di sini. Bahkan antara spesies yang berbeda antara tanaman dengan hewan bisa, tanaman dengan bakteri juga bisa. Kalau di sini kan harus jenis ya padi dengan padi, itu kan, jagung dengan jagung, kedelai dengan kedelai ini. Kalau mutasi apapun bisa. Kalau fungsi protoplas ini bisa antar spesies. Kemudian kalau rekayasa genetik ini bisa padi, tanaman disilangan dengan hewan, misalkan dengan bakteri. Caranya bagaimana? Bukan mengawinkan lewat organ bunga ya. Misalkan yang saudara sering mendengar ada jagung piti, ya kan? Ada kedelai piti, jagung piti, kedelai piti. Itu adalah tanaman jagung yang telah disisipi gen dari bakteri Bacillus thuringiensis ya, di gennya dipotong, disisipkan ke tanaman, gen pada tanaman jagung. Supaya apa? Supaya tanaman jagung itu nanti tahan terhadap hama penggerek batang. Nah, kenapa tahan hama penggerek batang? Karena tanaman jagung itu sudah memiliki gen tertentu yang berasal dari bakteri. Di sini, misalkan di sini ada gen yang diambil dari bakteri di sini. Nah, kemudian setelah ini menyatu pada tanaman jagung atau yang kedelai atau padi dan sebagainya, maka gen yang berasal dari bakteri ini bisa mengekspresikan ya, menghasilkan suatu asam amino. Asam amino merangkai asam amino nanti menjadi protein tertentu. Nah, protein ini yang bisa mematikan hama yang memakan jaringan pada tanaman jagung atau tanaman lain. Jadi ini sudah tidak terbatas antara harus kepada tanaman dengan tanaman, bisa juga tanaman dengan hewan. Nah, rekayasa genetik ini tidak terbatas pada kegiatan pembulian tanaman. Di bidang kedokteran rekayasa genetik sudah begitu berkembang, ya kan? Begitu berkembang. Saudara pernah mendengar
Kemudian setelah kegiatan ini, apa luaran dari kegiatan ini adalah keanekaragaman genetik, sifat-sifat genetik baru yang tadinya belum ada di sini. Nah, hasil kegiatan ini nanti muncul keragaman genetik di sini, individu-individu dengan sifat-sifat yang beragam, yang tadinya belum ada di sini. Artinya kalau ada di sini masih terpisah pada spesies ya, pada tanaman yang berbeda. Tapi setelah kegiatan ini nanti ada beberapa tanaman, jenis tanaman individu yang memiliki sifat-sifat tertentu atau gabungan beberapa sifat yang tadinya belum ada di sini. Nah, setelah ini nanti dilakukan seleksi memilih. Yang dipilih apa? Yang dipilih adalah individu-individu baru, sifat-sifat baru yang dikehendaki oleh para pemulia, ya kan? Oleh para pemulia tanaman. Nah, setelah dilakukan seleksi, nanti terpilih suatu individu baru dengan sifat-sifat yang seperti yang diinginkan oleh pemulia tanaman, maka dilakukanlah pengujian, terus diuji atau dievaluasi. Supaya apa? Pertama adalah supaya sifat-sifatnya, karakternya itu sesuai dengan yang diinginkan oleh pemulia tanaman. Dan yang kedua, diuji juga bagaimana sifat-sifat tersebut tetap menurun dan dapat diturunkan, dibariskan pada generasi berikutnya, supaya nanti jangan sampai pada periode ini memiliki sifat unggul, tapi setelah ditanam lagi sudah berubah, ya. Nah, inilah fungsi dari evaluasi dan pengujian, dan juga mengevaluasi juga sifat-sifat tersebut kalau ditanam pada berbagai lokasi lingkungan itu sifatnya berubah atau tidak. Kalau berubah seberapa besar. Nah, setelah dievaluasi dan pengujian terpilihlah suatu genotip yang betul-betul seperti yang diinginkan oleh pemulia tanaman, maka genotip tersebut baru bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, oleh petani untuk dibudidayakan dan dilepas menjadi varietas unggul baru. Ini adalah kegiatan pemulia tanaman intinya di sini, ya. Jadi ada keanekaragaman, ya, negara tersebut. Kemudian dari individu yang beragam tersebut kita pilih yang ingin dijadikan ketua, ingin dijadikan sumber sifat-sifat baru, dilakukanlah induksi, dari induksi muncul sifat-sifat baru, dilakukan pemilihan diuji, ya. Jadi inti pemulihan tanaman adalah seleksi, ya, supaya kita bisa menghasilkan apa yang kita inginkan dari suatu kegiatan seleksi, maka harus ada materi yang diseleksi, ya, harus ada materi yang diseleksi. Materi yang diseleksi itu ini, ya. Kalau yang diseleksi hanya ini, kita tidak akan bisa mendapatkan varietas tertentu yang seperti yang kita inginkan tadi. Sebagai contoh, hasilnya tinggi tapi tahan terhadap orang. Sementara di sini yang ada adalah ada yang tahan terhadap orang tapi produksinya rendah. Di tempat lain ada yang produksinya tinggi tapi tidak tahan terhadap orang. Yang kita inginkan adalah yang produksinya tinggi dan tahan terhadap orang. Maka dilakukan kegiatan sehingga nanti muncullah varietas unggul baru yang sifat-sifatnya tadinya di sini masih terpisah-pisah dalam individu yang berbeda, atau mungkin yang tadinya tidak ada kemudian muncul sifat baru. Misalkan tanaman hias, biasanya itu tanaman hias, anggrek dan sebagainya, yang tadinya bunga putih. Misalnya ini saudara ingin menghasilkan bunga anggrek yang berwarna putih merah, putih totol-totol merah katakanlah, ya. Di sini belum ada. Sementara yang saudara inginkan adalah anggrek berwarna putih tapi totol-totol merah misalkan, ya. Apa yang harus saudara lakukan? Yang lakukanlah kegiatan seperti kegiatan ini. Bisa
yang merah semua, ada yang putih semua, atau lewat mutasi. Nah, tergantung dari karakter yang akan kita hasilkan dan juga teknologi yang tersedia kita kuasai. Baik. Sekarang banyak lembaga-lembaga yang memang memiliki tugas atau memang bertugas untuk tujuan ini. Ya, di pemulihan tanaman kita itu ada beberapa jenis padi hasil persilangan. Ada Pak Yogi itu menghasilkan padi yang tahan salin tapi produksinya tinggi. Tadinya produksi tinggi, tapi kalau ditanam di pinggir pantai mati. Kenapa? Kena garam, ya kan? Terhadap ini. Ada juga yang tahan terhadap tahan salin pinggir pantai itu, tapi produksinya rendah, ya. Maka oleh Pak Yogi dikawinkan antara produksi tinggi tapi tidak tahan garam, ada yang tahan garam, tapi produksinya tidak tinggi, dikawinkan. Muncullah kualitas padi yang produksinya tinggi tapi juga tahan garam kalau ditanam di pinggir pantai di lahan salin, ya. Nah, dari hasil persilangan itu muncul tadi genotype baru yang jenisnya macam-macam, tapi yang dipilih adalah tadi yang produksi tinggi dan yang ada. Kemudian tadi ada karakterisasi metode keragaman, melakukan seleksi sebagai bahan untuk kegiatan pemulihan tanaman. Perluasan rekaman genetik tadi, hibridisasi untuk persilangan, ya. Kemudian nanti dalam persilangan pun ada teorinya, ya kan? Ada teorinya. Kalau ini jantan, ini betina, nanti hasilnya seperti apa. Tapi kalau dibalik, ini betina jantan, nanti hasilnya seperti apa. Ya, hasilnya bisa berubah, ya, jantan betina ditukar dengan betina jadi jantan. Hasilnya juga nanti kemungkinan bisa berubah, berbeda-beda keturunannya, tergantung dari karakter tersebut dikendalikan oleh gen-gen ada di mana, ya. Karena ada gen yang berada di luar inti, di luar ada sitoplasma, dia akan menurun kalau dia itu kedudukannya sebagai betina. Tapi kalau dia berubah jadi jantan, maka sifat yang dia miliki, ya, yang gen itu ada di luar inti, maka tidak akan menurun pada keturunan. Nanti akan saudara mendapatkan informasi lebih lanjut. Mutasi tadi sudah, mutasi dalam gen atau nah, mutasi buatan dan dilakukan oleh pemulihan tanaman ini. Mutasi itu sebetulnya di alam sudah lama terjadi dan sampai sekarang. Kan saudara ingat hukum apa itu yang jerapah lahirnya tinggi? Kenapa ada jerapah lahirnya tinggi-tinggi itu? Hukum apa teori apa itu dulu? Karena muncul mutan baru, maka mutan baru yang bisa beradaptasi dengan kondisi lingkungan dialah yang mampu bertahan. Yang tidak mampu menyesuaikan kondisi lingkungan dia akan punah. Kan kira gitu, ya kan? Kemudian fungsi protokol sudah tadi, persilangan somatik secara in vitro berarti perkawinannya di dalam media buatan, ya kan? Kalau persilangan bunga dengan bunga itu in vitro. Dilakukan persilangan antar jenis spesies yang tidak dapat dilakukan dalam persilangan konvensional. Tadi katakan padi dengan jagung tidak bisa, tomat dengan terong misalnya agak dekat-dekat, tapi kalau dipersilakan dengan bunga tidak bisa. Tujuannya adalah meningkatkan keragaman genetik tanpa melalui organ. Ini tadi saya katakan rekayasa genetik, pemindahan gen asing, ya, dari virus, bakteri, jamur, hewan atau tanaman yang lain ke dalam genom tanaman yang akan kita perbaiki sifat-sifatnya.
Gen dapat menambah karakter yang sebenarnya pada tanaman yang mengalami transformasi genetik. Saya katakan tadi, tanaman disisipi gen dari bakteri, maka setelah tanaman itu tumbuh, ya, maka gen yang berasal dari bakteri yang sudah menempel di genom tanaman ini maka akan mengekspresikan gennya. Ekspresi dari gen itu kan pertama adalah asam amino kan, asam amino A, B, C, D, nanti asam amino itu poli asam amino membentuk suatu protein. Protein nanti memiliki fungsi tertentu, protein yang fungsional, ya, karena protein ada protein struktural, ada protein fungsi. Nah, di sini yang tanaman disisipi bakteri tadi, hama yang makan jaringan tanaman ini hamanya akan mati. Nah, tapi manusia, kenapa manusia kalau makan produk tanaman ini mati apa enggak? Enggak, ya, karena sifatnya. Nanti sudah belajar lagi. Ada Pak Yogi nanti biar ahli rekayasa genetik. Kemudian setelah itu seleksi, saya katakan tadi. Nah, pada tanaman itu seleksinya beda-beda, metode seleksinya beda-beda. Karena ada tanaman menyerbu sendiri, ada tanaman menyerbu silang. Menyerbu sendiri itu maksudnya apa? Ada yang paham nggak? Tanaman menyerbu sendiri, tanaman menyerbu silang. Tanaman menyerbu sendiri apa artinya? Coba ada yang tahu? Tanamannya mempunyai dua situ, Pak. Mana? Servamen, yang satu menyebutin, yang satu sama dengan sari. Jadi saling menyebut sendiri tanaman. Iya, menyebut sendiri. Artinya menyebut sendiri? Tanpa bantuan orang, tanpa bantuan manusia itu ya. Semua menyebut sendiri. Oke, ada pendapat lain? Baik. Penyerbukan sendiri biasanya dibantu oleh Allah sendiri, misalnya oleh angin. Angin, baik, menyebut sendiri ya. Bagus. Maksudnya dari Sokaraja pedalaman. Ya, kalau sebab menurut saya menyebut sendiri mungkin nanti tanamannya itu tidak dibantu oleh manusia, mengalami penyerbukan sendiri oleh tanaman itu, atau tadi dengan penyerbukan karena angin ataupun hewan yang singgah di tanaman itu. Ya, hewan dari nempelan itu ya. Oke, baik, baik. Sama. Tuh, maksudnya sama pakai angin menyerbu sendiri. Bisa juga seperti definisinya, bisa juga tanaman sendiri, ada tanaman yang menyerbu sendiri. Tapi ada nggak tanaman yang menyerbu sendiri tanpa bantuan dari angin dan sebagainya? Kutik ini benang sari. Kira-kira ada nggak yang bisa menyerbu sendiri tanpa bantuan dari luar? Ada nggak? Ada juga ya kan? Mungkin benang sari di atas, kulitnya di bawah, kemudian dia tumbuh, kemudian menyentuh, itu bisa juga ya kan? Nah, bisa juga tadi saudara tanaman menyerbu sendiri bisa juga dikatakan itu bahwa tanaman yang dalam persilangannya tanpa bantuan dari luar, bisa juga definisi. Tapi yang dimaksud di sini tanaman menyerbu sendiri adalah tanaman yang benang sari dan putik, yaitu berasal dari tanaman yang sama, ya kan? Berasal dari tanaman yang sama, baik dibantu oleh faktor luar maupun sendiri. Yang dimaksud di sini adalah itu. Tapi nggak salah saudara kalau tadi menyebut seperti itu, karena maksudnya adalah yang penyerbukan tidak dibantu oleh faktor luar. Boleh bisa juga. Tapi di sini yang dimaksud adalah benang sari dan putik berasal dari satu tanaman, ya. Yang menyerbu silang, benang sari dan putik berasal dari dua tanaman yang berbeda, ya, menyerbu silang. Nah, kenapa menyerbu sendiri, kenapa menyerbu silang? Nanti saudara akan mendapatkan pelajaran informasi ini nanti di bab selanjutnya. Kenapa ada tanaman bisa menyerbu sendiri, kok bisa menyerbu silang? Nah, menyerbu sendiri metodenya ini, pedigree, single seed, dan sebagainya. Nanti ada juga saudara dapatkan informasi ini, pedigree,
mandiri, single seat, dialel, back cross. Dan tanaman silang, netbook sendiri contohnya apa? Netbook sendiri, ya padi, jagung, ya nanti sudah dapat ya. Kalau netbook silang misalnya jagung, kemudian apalagi kelapa, netbook silang. Jadi metode pemulihan, metode seleksi tanaman netbook sendiri berbeda dengan metode tanaman netbook silang. Ya, nanti akan dapatkan di bab berikutnya. Evaluasi tadi menguji setelah didapatkan genotip baru, dilakukanlah evaluasi pengujian. Tujuannya apa? Untuk menguji sifat-sifat baru tadi. Apakah itu stabil? Stabil artinya pada generasi satu, generasi berikutnya itu tetap sifatnya, dan pada berbagai kondisi lingkungan juga sifatnya tetap tidak berubah. Kenapa itu perlu dilakukan seperti ini? Kenapa? Ya supaya nanti hasil pemuliaan tanaman genotip varietas unggul baru itu kalau ditanam oleh masyarakat sifat-sifatnya tidak akan berubah. Ya, baik. Ada uji pendahuluan, mengujinya pada suatu kondisi lingkungan tertentu sempit, kemudian dari kondisi uji pendahuluan nanti akan didapatkan genotip yang menyempit apa jumlahnya, kemudian dilakukan uji lanjut pada lokasi yang lebih luas, kemudian uji multilokasi pengujian pada lokasi-lokasi di mana nanti genotip tersebut akan dibudidayakan oleh petani. Jadi daerah sasaran, daerah penyebarannya nanti di mana? Itulah dilakukan uji multilokasi di tempat tersebut. Nah ini adaptasi stabilitas, nanti di bab terakhir saudara akan mendapatkan ini, ya. Kan tahap akhir ini dilakukan beberapa lokasi dan musim. Tujuannya tadi supaya sifat baru tersebut sifatnya akan tidak berubah pada berbagai lokasi dataran rendah, dataran tinggi, musim hujan, musim kemarau dan sebagainya. Untuk dilakukan sebelum tanaman tersebut dilepas sebagai varietas. Ini untuk melindungi petani, melindungi konsumen. Karena biasanya varietas baru yang dilepas itu kalau nanti dijual kan petani harus beli, ya kan? Beli. Kemudian kalau membeli satu varietas tentunya harus dilindungi konsumen bahwa varietas itu betul-betul sifatnya seperti yang tertulis dalam ciri-cirinya. Syarat-syaratnya banyak, nanti saudara akan mendapatkan hasil motivasi merekomendasi stabilan satu varietas. Ya, yang varietas yang stabil, ya kan, itu yang akan dilepas menjadi varietas baru. Nah, untuk itu varietas baru yang akan dilepas itu memiliki syarat-syarat seperti ini. Ciri-cirinya jelas, jadi dari tetuanya itu harus jelas, ya kan? Kalau mau dilepas itu, jadi orang tuanya jelas, ya kan? Silsilahnya harus jelas, deskripsinya, ciri-cirinya harus lengkap, ya. Kemudian harus memiliki keunggulan. Keunggulan apa? Keunggulannya tadi yang diinginkan oleh pemilihan, dan contohnya tanaman kurang produksi tinggi, toleran terhadap kadar garam tinggi, ya. Biar apa? Biar tujuannya adalah agar varietas tersebut memiliki produksi tinggi, dan kalau ditanam pada daerah lahan salin, dia tahan pada berbagai lahan salin, produksinya juga tetap tinggi, keunggulannya itu. Kemudian benih jenis tersedia dalam semua lengkap. Nah, siapa yang mengeluarkan adalah kementerian. Jadi ada beberapa varietas tanaman pangan, ya, terutama itu nanti setelah diuji dilepas secara resmi oleh pemerintah untuk digunakan oleh masyarakat. Jadi supaya apa? Supaya kalau masyarakat
petani membeli produk tersebut, maka dia akan terlindungi. Artinya bahwa ciri-cirinya memang betul seperti yang tertulis pada ciri-ciri varietas.